Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Para santri yang saya hormati, baik putra maupun putri, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam sumber curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji kitab Mafahim Yajibu an Tusahhaha yang dikarang oleh Syekh Muhammad Al-Maliki Al-Hasani. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang bab tawassul dengan pembahasan orang-orang Islam tawassul dengan Nabi Muhammad ketika perang Yamamah, yaitu perang melawan Musailamah Al-Kadzdzab, yang pada waktu itu adalah pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq dan yang memimpin perang itu Khalid bin Walid. Bismillahirrahmanirrahim. Tawassulul muslimina. Adapun ini adalah bab membahas tentang tawassulnya orang-orang Islam pada Allah dengan Nabi Muhammad yaumal yamamati, pada hari perang Yamamah. Jadi mempertegas lagi di sini Syekh Muhammad Al-Maliki Al-Hasani tentang banyak tawassul dilakukan oleh sahabat, di mana mereka tawassul dengan Nabi Muhammad, yaitu minta kepada Allah supaya terkabulkan apa yang mereka inginkan dan terhindar dari mara bahaya. Zakara menyebut Al-Hafidz Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir, anna syi'arul muslimina, sungguhnya yel-yel orang Islam, fi mauqi'atil Yamamah, pada perang Yamamah, karena ada apa syiarul muslimin, yel-yelnya ya Muhammadah, wahai Nabi Muhammad. Qala, berkata siapa Ibnu Katsir, ma, pada sesuatu, nasuhu, adapun nasima, yakni teknya, yakni tek yang ada dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah di 6 halaman 324 begini. Wahamalah, dan menyerang. Kalau hamilah itu membawa, tapi kalau hamalah menyerang. Wahamalah, dan menyerang siapa Khalid bin Walid, siapa Khalid bin Walid, hatta jawazah, sehingga melewati siapa hum, kepada musuh, yakni pada orang-orang murtad yang mengikut Musa Al-Kadzdzab. Wasaro, dan berjalan siapa Khalid bin Walid di Jibali Musailamah, pada gunung yang dekat dari Musailamah. Waja'ala, dan jadi siapa Khalid bin Walid ya tarakabu, mengintai siapa Khalid, ayah sudah sampai siapa Khalid ilahi pada Musailamah, fayaqtuluhu, maka membunuh siapa Khalidhu kepada Musailamah. Sumay waqafa, kemudian diam siapa Khalid bainas safaini, antara dua saf. Wada'a, dan berseru Al-Bazzar, supaya membazar. Siapa sebut Al-Bazzar? Waqad berkata Ana bin Walid Al-Aud, dia mengatakan, saya adalah Ibnu Walid Al-Aud. Kemudian berkata Ana bin Amir wa Zaid, saya anak Amir dan Zaid. Jadi kemudian sumanada, kemudian berseru siapa
Khalid bin Walid bi syiaril muslimina, dengan syiar orang Islam. Wa kana ada apa syiaru, apa syiarnya, yel-yelnya orang Islam. Kemudian pada waktu itu, ya Muhammadah, ya Muhammadah, ya Muhammadah. Jadi wahai Nabi Muhammad. Al-Bidayah wa Nihayah, dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah Al-Juz' Sadis Sahifa Lasumi'ah Arba'ah wa Isrin, yaitu halaman 324. Jadi sini ceritakan begini. Zakarul Hafidh Ibnu Katsir anna syi'ar wal muslimina fi mawqi'at al-Yamamah kana ya Muhammad. Jadi katanya Ibnu Katsir, yel-yel umat Islam pada perang Yamamah itu adalah ya Muhammad. Ini ceritanya begini. Dulu pada pemerintahan Abu Bakar ini, ketika Rasulullah itu wafat, banyak orang-orang yang murtad. Kemudian orang di Taif, di Mekah itu ada yang murtad. Nah, di antaranya juga di Yamamah itu banyak orang yang murtad. Bahkan ada orang yang mengaku Nabi, namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Jadi sebetulnya namanya Musailamah karena dia itu mengaku Nabi dan pembohong sampai terkenal Al-Kadzdzab. Nah, suatu ketika Musailamah itu datang kepada Umar bin Khattab. Dia itu menjelaskan bahwa dirinya itu adalah seorang nabi. Lalu Umar bertanya, apa buktinya seorang nabi? Apa kata Musailamah? Saya mendapatkan wahyu Al-Quran seperti yang diturunkan pada Muhammad. Coba kalau memang begitu, bacakan pada saya ayat Al-Quran yang kamu dapat wahyu dari Allah. Lalu dia itu membuat surat yang meniru surat Al-Fil. Jadi kalau Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, dan seterusnya. Lalu dia itu membacakan surat yang dia aku sebagai wahyu. Apa katanya? Al-Fil ma wal fil qurtumuhu tawil, katanya. Katanya apa namanya fil itu? Apa namanya itu? Aduh, bahasa Indonesianya. Gajah. Ya. Gajah. Apa gajah itu? Belalainya panjang, katanya. Qurtumuhu tawil, wa dhahmuhu kabir, badannya besar, katanya. Apa katanya Umar bin Khattab? Laisa hadza Qur'an wa hadza, katanya, ghinaun lil atfal, ini nyanyian anak. Wallahi la'aradu annaka kadzdzab, katanya. Saya tahu bahwa kamu bohong. Ya, karena Umar bin Khattab ini seorang yang ahli sastra. Dan dia itu dulu masuk Islam karena mendengarkan bacaan Al-Quran, surat Toha yang dibaca oleh adiknya. Jadi dia itu berpengaruh kepada Al-Quran sangat tinggi. Terpengaruh Al-Quran itu sangat tinggi, sastranya sangat tinggi, cita rasnya terhadap sangat tinggi. Jadi kalau ternyata bahasa-bahasa yang ringan dia tahu. Nah, Musailamah Al-Kadzdzab ini ternyata banyak pengikutnya. Nah, kemudian kan banyak pengikutnya, lalu itu ditumpas oleh Abu Bakar As-Siddiq pada waktu itu dia sebagai seorang khalifah. Kemudian pimpinan perang yang diperintahkan untuk menghancurkan Musailamah dan pengikutnya itu namanya Khalid bin Walid. Nah, pertempuran itu sangat berat. Jadi waktu mubarazah perang tanding itu dari pihak umat Islam yang Khalid bin Walid itu menang. Namun ternyata tentara Musailamah Al-Kadzdzab itu mempunyai strategi yang betul-betul cerdik. Pertempuran itu begitu sengit dan umat Islam itu banyak yang meninggal. Di antaranya menurut sejarah itu lebih 70 orang yang mati di Bi'ru Yamamah itu orang-orang yang hafal Quran. Jadi banyak orang yang ikut perang mati di perang Yamamah itu jumlahnya lebih 70 orang menurut sejarah. Itu yang mendorong Umar bin Khattab minta kepada Abu Bakar supaya Al-Quran ditulis, karena banyak para hufaz yang meninggal di perang Yamamah. Jadi betul-betul melelahkan. Nah,
itu supaya mereka itu semangat dalam pertempuran, mereka itu tidak menyerah, maka di masing-masing kabilah umat Islam tadi yang berperang di perang Yamamah itu menyebut kabilahnya dan tokohnya masing-masing. Seperti di sini misalnya diceritakan sahabat Bazar menyatakan Anak bin Walid, ada yang menyatakan Anak bin Amir wa Zaid, itu menunjukkan bahwa ayahnya itu adalah seorang petarung, maka anaknya harus gagah berani. Seperti lalu apa yang terjadi? Semuanya itu menyebut dengan kabilahnya masing-masing, dengan nenek moyangnya yang tangguh-tangguh yang hebat itu. Lalu Khalid bin Walid itu buat satu yel-yel yang mempersatukan dengan umat Islam, namanya dengan yel-yel apa? Ya Muhammad, ya Muhammad. Semuanya menyatakan ya Muhammad, ya Muhammad. Semuanya serentak umat Islam, dan pertempuran itu berhasil dimenangkan oleh umat Islam sampai Musailamah al-Kadzdzab terbunuh pada perang Yamamah itu, walaupun tadi bilang menelan korban cukup banyak dari pihak Islam itu. Maka dipahami di sini berarti yang pertama umat Islam ini ketika menyatakan ya Muhammad itu menyebut Nabi Muhammad sebagai ya, berarti apa? Tawassul dengan Nabi Muhammad. Dan kenyataannya setelah mengucapkan ya Muhammad, umat Islam itu menyatu, gagah berani. Nah, ternyata apa yang terjadi? Umat Islam memenangkan dalam pertempuran itu. Berarti ini boleh. Ternyata setelah pulang dari pertempuran itu tidak ada yang menyalahkan. Abu Bakar juga tidak menyalahkan, Umar tidak mengoreksi, begitupun Abdullah bin Abbas. Seperti ini dikerjakan oleh sahabat yang dipimpin oleh bin Walid dan dibenarkan oleh sahabat yang lain, itu namanya ijma' sukuti. Ijma' sukuti itu menjadi hukum. Nah, itu yang ingin disampaikan di sini. Nah, jadi ini mempertegas kita boleh bertawassul dengan Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad itu wafat. Buktinya tentara yang memerangin orang-orang murtad yang merangin Musailamah al-Kadzdzab itu, di mana tentara itu pimpin Khalid bin Walid itu menggunakan yel-yel ya Muhammad yang isinya tawassul dengan Nabi Muhammad. Ini jadi kita banyak membahas tentang tawassul ini. Kenapa jadi sangat banyak dibahas? Karena kalau kita bicara tentang tawassul itu cukup sengit antara golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan golongan-golongan yang lain. Jadi bahkan ada yang menyatakan, ada yang menuduh bahwa tawassul dengan Nabi Muhammad itu hukumnya syirik, sampai menuduh begitu. Nah, untuk bantah tuduhan ini, Sayyid Muhammad Al-Malik Al-Hasan itu menampilkan beberapa dalil, mulai dari Al-Quran, mulai dari hadis sampai dalil tarikh. Itu ingin mempertegas bahwa kita boleh tawassul dengan Nabi Muhammad, dan dengan tawassul Nabi Muhammad ternyata hajatnya terkabulkan. Maka begitulah sampai kalau ingin mendapatkan ilmu yang banyak, berdoa tawassul dengan Nabi Muhammad. Akan tetapi tetap mintanya kepada Allah, tidak minta kepada Nabi Muhammad. Kita hanya tawassul tetap seperti hadis yang menceritakan tentang yang sahabat yang dorir, yang terganggu penglihatannya, lalu dia diajar Rasulullah doa, dan doanya itu isinya tawassul kepada Allah, minta kepada Allah, tapi tawassulnya dengan Nabi Muhammad. Ternyata apa? Bisa melihat. Begitulah. Jadi kasus kayak ini juga begitu. Jadi ternyata Khalid bin Walid dan tentaranya itu ketika perang Musailamah al-Kadzdzab di Yamamah itu memenangkan dalam perang itu, diantaranya penyebabnya adalah tawassul dengan Nabi Muhammad, dengan menggunakan yel-yel bersama kompak itu menggunakan ya Muhammad. Yang lain dulunya membanggakan dengan orang tuanya, membanggakan dengan kakeknya, maka sekarang semuanya membanggakan dengan Nabi Muhammad. Jadi semua yang bertempur itu tidak bangga dengan sukunya, tidak bangga dengan nenek moyangnya, tapi semuanya bangga dengan Nabi Muhammad, dan dengan tawassul dengan Nabi Muhammad dengan menggunakan ya Muhammad. Dan ternyata pertempuran itu menang, dan dengan gemilang dapat menghancurkan
gerakan tadi itu yang Al-Mutanabbi yang mengaku dirinya Nabi dan berakhir kembali tenang kembali. Dan ternyata sahabat lain tidak ada yang menentangnya, terutama Abu Bakar dan ulama sahabat. Para ulama sahabat seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah Amr bin As, Abdullah ibnu Mas'ud, ini tidak ada yang mengoreksi apa yang dilakukan oleh Khalid bin Walid pada perang Yaman. Dan itu berarti benar dan ini termasuk dengan sekuti. Maka dengan demikian hukumnya itu boleh tawassul dengan Nabi Muhammad ketika berdoa kepada Allah dengan harapan doanya terkabulkan. Seperti terkabulnya tentara bin Walid mengalahkan Musailamah al-Kadzab dengan tawassul ya Muhammad, dengan menggunakan yal ya Muhammad. Inilah yang kita sampaikan pada hari ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.